sahabat Excellent, kita berjumpa lagi dalam Excellent Business Owner, di mana kali ini kita akan berbincang dengan seorang business owner yang sangat excellent, yaitu Ibu Tina. Bagaimana perbincangan saya dengan Ibu Tina? Mari kita ikuti perbincangannya. Halo Ibu Tina, apa kabar? Halo Mbak Siwi. Baik ya Bu ya? Alhamdulillah baik Mbak Siwi. Oke, Ibu. Nah, dalam kesempatan kali ini, boleh dong Ibu berbagi atau sharing kepada sahabat Excellent, bagaimana sih seorang sosok Ibu Tina gitu yang sampai yang sekarang ini berbisnis resource mania gitu ya. Nah, mungkin Ibu latar belakang Ibu nih, mungkin keluarga Ibu memang penggemar risol atau bagaimana, atau ya seperti apa bisa di-sharing ke sahabat Excellent? Baik Mbak Siwi. Mungkin pada awalnya saya belum fokus ke risol ya Mbak ya. Jadi saya awalnya tuh saya masih bikin kue, baik kue ulang tahun, cookies, brownies, apapun, dan juga bikin snack-snack gitu. Cuman dalam perjalanannya gitu saya pengen punya suatu bisnis yang fokus Mbak gitu. Karena selama ini memang yang saya kerjakan itu range produk dari bakery yang panjang. Dalam arti semua saya kerjakan, bikin cake, bikin ini. Dan itu buat saya investnya memang berat ya. Gitu. Dan saya harus bisa ini, bisa itu. Akhirnya saya mencari-cari suatu bisnis apa ya di antara produk ini yang saya pengen geluti secara serius. Begitu. Nah, sebelum Ibu berpikir untuk bisnis Ibu, sebelumnya Ibu nih apakah memang memang hobi nih masak, ataukah memang apa sebelumnya berkarir atau bagaimana nih Bu? Saya sebelumnya bekerja. Kebetulan di Juli kemarin saya baru resign Mbak. Ya, jadi resign karena memang saya pengen serius ya. Jadi saya sudah mulai usaha kue, mungkin saya dari mulai coba-coba awal-awal tuh 2007 Mbak. Bikin cookies saya jual, lama-lama naik. Cake ulang tahun, yang sifatnya dekorasi, snack box, sambil jalan, dan memang saya kerjakan sambil saya bekerja. Artinya selama dari tahun 2007 itu Ibu sudah mulai bisnis ya Bu ya, sambil Ibu berkarir atau bekerja gitu kan. Nah, gimana selama dari 2007 sampai saat ini kan tadi Ibu baru resign tahun ini gitu ya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan bisnis Ibu? Sedangkan Ibu kan katakan tadi masih berkarir gitu ya. Jadi selama ini saya memang masih made by order Mbak. Gitu. Kecuali untuk ada satu kafe yang memang saya supply. Ya ini saya supply risol. Jadi tiap minggu saya rutin kirim ke dia, ada 200 atau sesuai permintaan dia. Itu semua dalam bentuk beku Mbak. Tadinya memang dia minta puding, minta cake. Saya bilang saya belum sanggup. Saya bilang karena saya masih bekerja dan sementara asisten saya masih 1 orang. Seperti itu. Saya bilang ya udah, kalau gitu saya risol aja deh, saya supply terus deh tiap minggu, seperti itu. Oke deh, jadi yang selama 2007 ini walaupun beraneka ragam ya cake gitu ya, tapi ada yang satu fokus untuk mengirimkan ya Bu ya ke satu kafe gitu ya, itu Risoles. Artinya itu yang memang sudah rutin setiap hari. Kalau yang lain kan by order gitu ya. Oke, nah terus apa yang membuat Ibu nih ya, membuat Bu Tina tuh terpicu ya gitu, akhirnya oke deh saya sampai memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai bisnis yang benar-benar ditekuni gitu Bu. Nah, ini saya juga kesentil teman-teman saya gitu. Kebetulan saya saya bergabung di beberapa komunitas bisnis. Dia bilang kalau kamu menjadikan bisnis kamu sampingan terus, selamanya akan jadi sampingan. Dia bilang hasilnya pun akan sampingan. Iya benar juga. Dia bilang itu kan doa kita loh. Saya bilang kalau saya serius, insya Allah pasti akan serius. Saya bilang oke, saya harus berani. Itu sebenarnya keputusan resign itu udah dari lama Mbak. 2010 saya tuh udah mikir. Ntar deh 2011. Ntar dulu deh. Lama-lama udah deh harus ini deh. Akhirnya 2011 pas Ramadan saya selesai. Saya bilang saya fokus, apapun yang terjadi saya nggak mau lihat ke belakang. Saya bilang saya harus ke depan. Gitu, memang jet lag Mbak. Biasanya saya dapat pendapatan bulanan, tiba-tiba enggak. Saya bilang, sementara bisnis saya juga mulai, dalam arti saya lagi menaik gitu, mulai saya merintis lagi, dalam arti lebih serius dari yang kemarin. Gitu.
Nah, dari masa jet lag Ibu itu tuh Bu, biasa terima bulanan, tahu-tahu nih terimanya ya kita masih namanya baru merintis usaha ya, bisnis. Nah, itu apa yang memotivasi Ibu ya supaya tetap terus nih maju gitu. Ya kita pasti tahu ada jatuh bangunnya ya, ada tantangannya berat. Apa sih yang membuat Ibu tetap terpicu dan semangat untuk maju terus dalam bisnis ini? Kalau yang membuat saya terpacu adalah keluarga saya, Mbak. Suami dan anak saya. Kayak saya suatu waktu pengen, kenapa saya awalnya memang punya Resource Mania ini bagian dari Malika Cake, Mbak. Jadi Malika itu nama anak saya yang kedua, perempuan. Saya bilangin ini yang akan insya Allah saya pengen suatu hari menjadi besar dan saya mau bisa mewariskan buat anak saya. Itu yang pertama. Yang kedua saya memang sebelumnya kerja di lembaga sosial ya Mbak. Saya pengen suatu bisnis saya ini bukan keuntungan buat saya pribadi ataupun keluarga. Saya ingin membawa tetangga saya, lingkungan saya juga merasakan lah bisnis saya ini, dalam arti mereka bisa menjadi bagian dari bisnis saya gitu. Jadi ada satu misi yang benar-benar cukup mulia ya Bu ya, untuk membantu tetangga, rekan gitu ya, untuk bisa terlibat dalam bisnis, ibaratnya membuka lapangan pekerjaan juga ya. Oke, tadi dikatakan yang memotivasi Ibu adalah keluarga, suami dan anak-anak gitu. Nah, boleh tahu Bu, support dari keluarga apa nih, bagaimana nih? Support, kalau keluarga support suami saya. Suami saya walaupun dia bekerja, tapi dia maksudnya masuk dalam bisnis saya, dalam arti dia bisa Mbak. Saya bilang, ayah saya minta dong tolong bantuan ini, pasti suami saya akan bantu. Terus anak saya juga, ibu bikin apa? Bikin kue. Nanti ya, kita belajar nanti ya. Seperti itu. Dia sudah, anak saya kelas TKB Mbak. Tapi dia sudah tahu, tapi kadang-kadang suka protes, ibu ini gulung risol terus, dia bilang. Nggak apa-apa ya, dia bilang gitu. Gitu ya, walaupun ada protes-protes sedikit tapi tetap disupport full ya Bu ya, baik suami dan anak-anak. Oke Ibu Tina, terima kasih atas sharingnya kepada Sahabat Excellence, supaya apa yang Ibu sharing kepada Sahabat Excellence bisa menjadikan inspirasi dan motivasi bagi Sahabat Excellence. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, terima kasih Sahabat Excellence atas perbincangan kita dengan Ibu Tina. Supaya sharing dari Ibu Tina ini bisa menjadikan Sahabat Excellence sekalian motivasi, inspirasi, dan menjadikan peluang yang dapat bermanfaat bagi Sahabat Excellence sekalian. Kita akan ikuti perbincangan kita dengan business owner lainnya. Terima kasih. Demikian Sahabat Excellence Business Owner kali ini, di mana kita telah berbincang dengan para business owner yang tergabung dalam Womanpreneur Community. Semoga sharing dari para business owner tersebut bisa menjadikan Sahabat Excellence sekalian inspirasi dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan berjumpa lagi dalam Excellent Business Owner berikutnya. Strive for Excellence.